Coba di sini perhatikan ya. Jadi majas metafora itu kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya. Nah, contohnya itu dia memiliki hati yang luas. Dia memiliki hati yang luas itu artinya dia adalah orang yang sabar dan baik. Misalkan Azam ini, Azam memiliki hati yang luas. Itu artinya bukan hati Azam yang luas, tetapi Azam orangnya baik dan sabar. Begitu ya, saya paham? Paham nggak? Paham. Nah, selanjutnya itu ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang tidak bertele-tele. Nah, contoh kalimatnya itu adalah ibu membeli sayur dan buah di pasar. Ini dikatakan dengan kalimat efektif. Karena apa? Karena tidak iya, pintar. Siapa namanya Rama ya? Iya, Rama pintar karena kalimatnya tidak bertele-tele. Coba kita bandingkan. Bertele-tele itu tahu? Tapi sebelumnya tahu nggak kalian bertele-tele itu apa? Bertele-tele itu artinya tidak sesuai kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kebahasaan yang baik dan benar. Kalau bertele-tele itu maksudnya tidak langsung ke inti permasalahan. Nih, ibu membeli sayur dan buah di pasar. Dia kata membelinya hanya satu. Jadi tidak pemborosan kata istilahnya. Seperti itu, paham? Nih, coba bandingkan dengan contoh yang kedua. Ibu membeli sayur dan membeli buah di pasar. Apa perbedaannya dengan kalimat yang ini? Yang pertama sama yang kedua. Coba. Bisa dilihat nggak? Ada yang mana perbedaannya? Yang mana, Azam? Ini ibu membeli sayur dan buah di pasar. Yang ini ibu membeli sayur dan di pasar. Jadi bedanya yang mana?
Jadi yang kalimat dua ini kalimat efektif apa enggak? Enggak. Ya, pintar. Beri tepuk tangan dulu untuk Saka dong. Oke, jadi benar ya. Nah, kalimat yang membedakan yang satu dengan dua ini, yang pertama ini kalimat efektif, sedangkan yang kedua ini tidak disebut dengan kalimat efektif karena tidak langsung ke inti permasalahan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasan yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya ini ada materi lagi mengenai gunung berapi. Jadi sih sama tadi gendang-gendang, gak boleh gendang-gendang ya. Duduknya yang benar, yang rapi. Bibi duduknya yang benar, Bibi. Coba di sini kakak ada teks bahan bacaan anak-anak Merapi. Siapa yang mau baca ke depan? Nanti kalau berani, kakak minta 2 orang ya. Kalau berani, kakak kasih uang jajan tambahan. Coba Azam duluan. Kelihatan nggak? Iya. Coba. Cok. Coba. Baca. Langit masih Sama yang benar-benarnya. hawa dingin Lihat ke depan benar-benarnya. gigit tulang, Hono, Panji, dan Rana berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga merapinya baik-baik saja. Rumah Panji anak-anak ditinggal di lereng Gunung Merapi. Berapa tahun lalu wedus gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia. Wedus gembel membabi buta menghapus apa saja dilalui seluruh penduduk desa. Harus mengungsi sampai kondisi baik kembali. Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu, kata bapakku. Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaik menyingkirkan sebenar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyemburkan tanah karena akan bicara ia imbu. Bukit sekarang sawah dan kebun kita makin subur, tapi kalau meletus lagi menakutkan sekali. Gara-gara wedus gembel itu dilentung meninggal hidup menyelimuti wajah Panji. Ketika dia teringat tapi sayangnya Dana dan Yono
ikut sedih tetapi tertawa mendengar kami mengucapkan kata meninggal untuk Sakinah. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Oke, siapa lagi? Tunjuk tangannya yang mau. Saka tadi udah. Bibi mau maju? Ya ada Bibi. Dari sini Bibi, yang bekas aliran. Pas aliran kapal Merapi malam menjadi pemikat wisatawan yang pamanku sering mengantar mereka dengan jeep. Ujar Yono, aku belum pernah naik jeep. Ya benar, gak boleh kayak gitu dulu Saka. Ya kita. Kapan-kapan ajak aku ya, Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun dia sendiri belum pernah mencobanya. Nanti aku bilang pamanku, biar kita bertiga diajak berkeliling Merapi naik jeep. Janji Yono. Ratna dan Panji bersorak. Panji sudah melupakan si Belendung. Gara-gara janji Yono kita terlambat. Yono memajukan kedua temannya. Mendengar itu mereka berlarian menuju sekolah. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu dong. Jadi coba yang dibacain Azam tadi kalimatnya ada kata-kata buah bibir. Di sini buah bibir ini kalau menurut kalian termasuk majas atau tidak? Tidak? Kenapa tidak? Gak apa-apa dijelasin aja. Ayo, tahu nggak? Enggak, kenapa kamu jawabnya tidak? Kenapa? Karena seperti pilihan kalimat biasa ya? Iya. Oke. Jadi buah bibir itu termasuk dalam kalimat majas. Termasuk dalam kalimat majas. Kenapa? Karena buah bibir ini memiliki arti, kalau diartikan itu sebagai omongan orang. Omongan. Bentar ya. Putus gembel. Coba perhatikan di sini. Kalimat lengkapnya seperti ini. Wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang Indonesia. Nah, coba namamu. Perhatikan ya. Perhatiin depan ya. Nah, wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang Indonesia. Buah bibir ini apa sih? Buah bibir ini adalah majas. Majas personifikasi. Metafora, maaf. Metafora. Dan artinya adalah bahan omongan. Coba, kakak ada satu lagi contohnya.
Nih, coba ada nomor kalimat lagi, ini nomor 2 ya. Ini nomor 1. Kalimat majas. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Mendung menyelimuti wajah Panji. Kalau menurut kalian ini majas apa bukan? Majas, iya benar. Siapa tahu nama kamu? Siapa? Rora. Oke. Nah, jadi mendung menyelimuti wajah Panji. Karena kalau kita pikir secara kita logika, memang mendung itu bisa apa sih namanya? Bisa tepat berada di muka kita. Awan mendung. Enggak kan? Ya kan? Jadi ini dinamakan dengan kalimat majas. Karena mendung itu artinya kesedih. Main kencing. Mau pipis? Oh ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Jangan lama ya. Kesedihan. Kalian tahu kenapa mendung itu dilambangkan dengan kesedihan? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa sih namanya? Kalau lagi mendung itu cuacanya gelap nggak? Gelap kan? Kenapa itu dinamakan dengan kesedihan? Dilambangkan dengan kesedihan karena mendung itu cuacanya gelap. Jadi sesuatu yang gelap itu dilambangkan dengan kesedihan. Iya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke materi kita yang gunung berapi. Tadi yang dibacakan oleh Azam dan Habibi itu teks mengenai Gunung Merapi. Kalian pernah dengar nggak Gunung Merapi? Gunung Merapi. Pernah dengar? Gunung Merapi dan gunung berapi beda. Gunung berapi. Ini beda loh. Yang ini sama yang ini. Gunung Merapi ini adalah gunung yang terletak di daerah Jawa. Gunung di Jawa. Kalau gunung berapi itu gunung yang ada di seluruh dunia. Disebutnya adalah gunung berapi. Tapi kalau ini nama, kalau ini penyebutan. Selanjutnya kalian tahu nggak sebelumnya kenapa gunung berapi itu bisa meletus? Ada yang tahu? Nggak tahu? Coba, supaya kalian lebih paham. Azam, duduk di depan, pindah. Kenapa duduk di belakang? Karena kakak lagi bermasalah, jadi kita gunakan HP dulu ya, kakak. Coba, lihat nanti kalian.
Nih, coba lihat di sini. Kalian lihat. Nih, ini istilahnya gambarnya gunung. Oke? Ini di tempat di mana kita itu dapat lihat lava. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan melihat video gunung itu di dalamnya ada merah-merah kayak api? Tahu? Pernah kan? Nah, itu disebut dengan lava. Jadi saat gunung ini meletus, dia akan mengeluarkan lava. Selain lava, bentuknya dapat berbatuan atau cairan magma. Dan juga saat gunung berapi itu meletus, dia akan mengeluarkan yang namanya asap. Dan asap ini hawanya panas. Jadi orang itu kebanyakan ya, kalau gunung berapinya meletus, orang kebanyakan meninggalnya bukan karena lava ini, tapi karena hawa panasnya. Iya, pintar. Karena hawa panas ini saat gunung berapi meletus itu akan dia itu bakalan pergi atau menyebar dengan sangat cepat karena terbawa oleh angin. Paham? Paham. Oke, jadi untuk materi selanjutnya udah mulai bosan ya? Oke, coba kalau udah mulai bosan, semuanya berdiri kita ngelakuin ice breaking. Tahu ice breaking? Hiburan. Kayak gini. Kalian ikutin kakak ya. Kayak gini. Buka, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Kalian ikut ngomong hihi gitu ya? Ya, ikut ngomong coba. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Pintar, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Ayo, kita ulang ya. Ini sampai 3 kali dengan kecepatan yang berbeda. Paham? Yang pertama, misalkan yang pertama itu nggak terlalu cepat, yang kedua cepat, yang ketiga sangat cepat. Oke, mulai 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Coba Saka, perhatiin ge. Nanti kita lebih cepat lagi ya. Coba, ini yang terakhir. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, duduk semuanya. Mau main game lagi nggak sebelum kita lanjut ke soal? Mau? Nggak mau? Terus seru loh ini. Nanti apa sih namanya? Gamenya kayak apa sih? Kayak tanding. Mau ya? Mau. Oke. Jadi game tapi nggak cukup ya. Kalau nggak Bibi sama kakak aja di sini. Satu tangan temennya di sini kayak gini. Satunya kayak gini. Sini, Bibi. Satunya gini. Satunya gini. Nah, sama kayak gini.
Coba, kakak mau kalian berkelompok aja yang ngerjain ya. Coba mejanya disatuin aja. Kalian diskusi. Oke, kenapa? Tuker bangku. Ya udah nggak apa-apa. Oh, bangkunya tuker. Dikerjain. Nah, masih soal 2. Ini mudah-mudah. Yang tadi udah kita bahas yang pertama. Apa yang baca? Tak, peristiwa itu menjadi buah bibir. Tulis apa? Ditulis. Dilihatin dong, kan kerja kelompok. Kakak maunya kalian kerja kelompok. Jadi duduknya dekat. Dekat gak apa-apa, kan tugasnya kelompok. Ini maksudnya. Nomor 1, peristiwa itu menjadi buah bibir. Peristiwa itu menjadi buah bibir. Nomor 2, udah? Buah bibir. Nomor 2 baca nggak Saka? Peristiwa itu menjadi membagi. Membagi ini bukan menjadi, membagi buta. Dah, kerjain. Ini buka lihat kamu lihatin. Paham nggak? Apa yang kamu lihatin? Kamu baca. Nomor 2 itu peristiwa itu membagi buta. Peristiwa itu membagi buta. Kalau mau saya untuk kamu ya tadi maju sih. Ini kan udah menjadi buah bibir tadi. Nah, coba diskusiin. Coba sini lihat. Coba perhatiin sini. Peristiwa itu menjadi buah bibir. Aja bukan, udah dibahas tadi. Nah, coba tulis di bawah ini tuh. Tentuin itu nanti sekutukan. Jawab nomor 1.
kakak jelasin hari ini? Udah paham? Oke, jadi kita ulas lagi ya. Majas itu adalah kiasan kata yang memiliki persamaan atau perbandingan. Nah, kalau gunung berapi tadi, kalau misalkan gunung berapi tadi meletus, keluarnya apa? Lava dan Asap. iya, asap atau kabut. Oke, jadi karena pembelajaran kita kakak rasa itu saja udah cukup.